sama Tulungagung. Sudah kenal belum Bu sama temannya? Tadi ada ibu-ibu dari Tulungagung. Mana ya ibunya? Yang pertama kali masuk ruangan, oh iya, Masya Allah. Dan jauh-jauh ya, dari Tulungagung. Dia di Jawa Timur. Dia juga alhamdulillah didukung oleh Bapak Kepala Madrasahnya untuk ikut acara ini. Beserta rombongan memasuki tempat. Hadirin dimohon berdiri. Kami ucapkan selamat datang di hall utama Hotel Green Sain Surabaya kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Sugio MPD, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, bersama Bapak Dr. Kependidikan pada Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, narasumber dan segenap pembina MGMP Kimia MA Provinsi Jawa Timur beserta pengurus. Setiap langkah jadi ibadah.
Hadirin disilakan duduk kembali. Ucapkan salam pembuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron laka ya Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Kepada yang terhormat Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Sugio MPD. Yang kami hormati Ketua Tim Guru, Bapak Dr. Najib Kusnanto MPD. Ketua Tim Tenaga Kependidikan, Ibu Dr. Arini Indah Nihayati MSI. Pembina MGMP Kimia MA Provinsi Jawa Timur. Narasumber kita pada pagi hari ini Bapak Dr. Sutrisno MSI, Ketua MGMP Kimia MA Provinsi Jawa Timur beserta segenap pengurus. Dan hadirin yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang pada acara workshop implementasi deep learning, penyusunan media pembelajaran interaktif dan kimia terapan lanjutan yang diselenggarakan oleh MGMP Kimia MA Provinsi Jawa Timur pada hari ini, Jumat 7 Februari 2025 di Hotel Green Sain, Surabaya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Sebelumnya, marilah kita haturkan puji kepada Yang Maha Suci, syukur kepada Yang Maha Ghafur, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat-Nya lah sehingga kita bisa menghadiri acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang menyatukan kita dengan ukhuwah Islamiyah sehingga kita bisa hadir bersilaturahmi di sini sekaligus menuntut ilmu. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, saya mohon izin Anis Nurwida dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Malang untuk memandu acara. Bapak Ibu yang kami hormati, demi kelancaran acara kita pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan bacaan Ummul Quran dengan harapan acara ini bisa berjalan dengan lancar hingga akhir dan ilmu yang kita dapatkan bisa kita terapkan sehingga bisa membawa anak-anak kita menjadi anak-anak yang mendunia, maju, bermutu dan mendunia. Ala hadiniya wala kuliniyati sholiyah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Faza Musyafa Al-Azizi, siswa Man Sidoarjo, juara 2 MTQ ke-30 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Kepada Ananda kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا في
فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tundukkan kepala selaya berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Fauzi MPD dan Iman Sidoarjo. Kepadanya kami persilakan. Hajatina hajatiku wa hajati al-dunya wa sidratimu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahli wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يا الله اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت روحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها فيسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Disampaikan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Salim MPD dari Man Sampang, Madura. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Sugio MPD. Yang kami hormati Ketua Tim Guru Bapak Dr. Najib Kusnanto MPD, Ketua Tim Tenaga Kependidikan Ibu Dr. Arini Indah Nihayati MSI, Pembina MGMP Kimia MA Provinsi Jawa Timur, Ketua MGMP Kimia MA Provinsi Jawa Timur, tim narasumber, serta Bapak Ibu Guru Kimia peserta workshop yang hadir pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut. Nama kegiatan workshop implementasi deep learning, penyusunan media pembelajaran interaktif dan kimia terapan lanjutan. Tujuan pelaksanaan workshop, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru kimia Madrasah Aliyah dalam implementasi deep learning, penyusunan media pembelajaran interaktif dan kimia terapan lanjutan. Pelaksanaan kegiatan workshop dilaksanakan mulai hari ini tanggal 7 sampai dengan 8 Februari 2025 di Hotel Grinsa Inn Surabaya. Sumber dana kegiatan workshop bersumber dari yang pertama, yaitu adalah dana MGMP Kimia MA Provinsi Jawa Timur, dan yang kedua adalah dari dana swadaya peserta. Pemateri kegiatan workshop, di kegiatan ini ada 3 pemateri, yaitu yang pertama adalah Bapak Dr. Sutrisno MSI, dosen dari Universitas Negeri Malang. Kemudian yang kedua adalah Bapak Alif Habibi ST dari Balai Guru Besar Penggerak Provinsi Jawa Timur. Kemudian pemateri yang ketiga adalah Bapak Uga Patria Jasa MPD dari Ketua Kompetensi Kimia Terapan Indonesia. Peserta workshop pada kegiatan kali ini terdiri dari guru kimia Madrasah Aliyah Negeri, dari guru kimia Madrasah Aliyah Provinsi Jawa Timur sebanyak 79 orang, kemudian guru kimia dari tingkat SMA SMK sebanyak 5 orang, dengan total peserta workshop sebanyak 84 peserta. Kepanitiaan kegiatan ini adalah pengurus MGMP Kimia Madrasah Aliyah Provinsi Jawa Timur sebanyak 26 peserta. Izinkan pada kesempatan kali ini juga kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap panitia atas dedikasi dan terlaksananya kegiatan workshop pada hari ini. Demikian laporan kami. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya marilah kita perdengarkan bersama sambutan selamat datang yang akan disampaikan oleh Ketua MGMP Kimia MA Provinsi Jawa Timur. Kepada yang kami hormati Bapak Susanto MPD, kami persilakan. Baik, sebelum saya mulai sambutan, akan saya sapa dulu dengan sebuah pantun.
tomat matang kaya akan beta karotin dan asam askorbat. Cakep. Daun kering mengandung lignoselulosa. Cakep. Selamat datang guru-guru keren dan hebat di workshop implementasi deep learning penyusunan media pembelajaran interaktif yang luar biasa. Cakep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati sahabat dan bapak kita semua, Bapak Kabid Penma Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur, Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur, Bapak Dr. Sugio. Yang kami hormati Bapak Dr. Najib Kusnanto, MPD, Ketua Tim Guru. Yang kami hormati Ibu Dr. Arini Indah Nihayati, MSI, Ketua Tim Tenaga Kependidikan. Yang kami hormati Pembina MGMP Kimia MA Provinsi Jawa Timur, yang kebetulan hari ini hadir Bapak Barik Marjuk, Bapak Marzuk, MPD, Bapak Dr. Barik Marzuk, MPD. Nah, bisa dikomplain kalau dokternya ketinggalan. Yang kami hormati Bapak narasumber, Bapak Dr. Sutrisno, MSI. Nah, beliau ini sudah lama kenal, cuma baru ketemu. Kakak saya ternyata. Yang kami hormati segenap pengurus dan panitia workshop implementasi deep learning penyusunan media pembelajaran interaktif dan kimia terapan lanjutan MGMP Kimia Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati dan banggakan guru-guru hebat penuh semangat peserta workshop implementasi deep learning penyusunan media pembelajaran interaktif dan kimia terapan lanjutan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat dan hidayah, sehingga kita ditakdirkan dan diberikan kesempatan untuk hadir di sini menghadiri workshop yang diselenggarakan MGMP Kimia MA Provinsi Jawa Timur. Juga kami ucapkan rasa bangga dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman, rekan-rekan guru MA, guru-guru kimia MA, guru kimia SMA yang hadir di kesempatan hari ini. Dan kami juga memohon maaf bila mana nanti suguh-gubuh kami selaku panitia dan pengurus ada yang kurang berkenan di Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu hadirin semuanya, jadi MGMP Kimia MA Provinsi Jawa Timur ini sebagai organisasi profesi hadir di hadapan panjenengan semua ini dalam rangka bentuk nyata dan peran kita sebagai organisasi bagaimana menjawab tantangan dan kebutuhan-kebutuhan guru, di mana yang pada kesempatan hari ini lagi booming-boomingnya tentang pendekatan pembelajaran deep learning. Nah, ini kita bersama teman-teman menyambut pendekatan pembelajaran deep learning dengan menyelenggarakan workshop yang kita laksanakan hari ini. Tema yang kita ambil pada kegiatan hari ini berjudul Workshop Implementasi Deep Learning Penyusunan Media Pembelajaran Interaktif dan Kimia Terapan Lanjutan. Jadi maksud kami menyelenggarakan ini yang pertama tentunya menyambut gegap gembitanya pendekatan pembelajaran yang telah disampaikan oleh Bapak Menteri Abdul Mufti, ya, Bapak Menteri Pendidikan tentang deep learning. Jangan sampai nanti kita ketika di tahun pembelajaran baru guru madrasah gak ngerti apa deep learning. Jangan sampai semacam itu. Makanya kita MGMP Kimia mencoba jemput bola dan kita berbagi
Dan kita juga mengundang ahlinya. Jadi bukan kaleng-kaleng. Beliaunya ini adalah doktor ahlinya deep learning di Universitas Negeri Malang. Nah, untuk menunjang pelaksanaan pendekatan pembelajaran deep learning, kita juga melengkapi dengan penyusunan media pembelajaran interaktif dan kimia terapan lanjutan, yang tentunya maksudnya adalah untuk mendukung ketika pembelajaran di kelas. Jadi ilmunya punya, alatnya juga punya. Jadi panjenengan di sini itu workshop daftar 1 dapat 3, dapat ilmunya dan juga dapat alatnya. Selanjutnya kami berharap dari MGMP Kimia MA Provinsi Jawa Timur, kehadiran panjenengan di sini tidak hanya berhenti pada kegiatan ini selesai atau mendapat sertifikat, tetapi harapan kami tadi sebagaimana disebutkan panitia, panjenengan bisa menerapkan di madrasah masing-masing, di sekolah masing-masing, dan bila memungkinkan juga mendiseminasikan di madrasah masing-masing kepada rekan-rekan guru, ataupun di MGMP di kabupaten ataupun di MGMP KKN. Dan untuk yang terakhir ini untuk penutup, pantun penutup. Ini karena kita komunitas kimia, jadi ya nerempet-nerempet kimia tapi agak maksa, walaupun gak nyambung. Cuka adalah nama lain asam asetat. Cakep. Cuka dimasukkan bakso menambah nikmat. Cakep. Untuk seluruh guru hebat, selamat mengikuti workshop untuk mendapat ilmu yang bermanfaat. Cakep. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati guru saya dan guru kita semua, beliau Bapak Dr. Sutrisno MSI. Mungkin yang muda-muda itu tanda tanya ya, kok gurunya Pak Kabit? Saya itu kimia S1-nya. Jadi beliau guru saya karena saya ini alumni UN. Mulai tadi tak cari mana ya teman saya satu angkatan, ketemu satu Pak Takroni. Ada yang lain 88 Ikip Malang loh. Angkatan 88 Ikip Negeri Malang, jurusan kimia. Ada pantunnya itu. Ya, jadi Pak Santo ini kan ada pantunnya. Belajar kimia, asam urat dan asam folat. Guru kimia tersesat menjadi pejabat. Tersesat saya ini. Guru, jadi saya ini guru kimia. Ya, saya hormati juga pembina MGMP Kimia yang hadir, ada Pak Dr. Ahmad Farid Marzuq MPD beserta pembina yang lain. Yang saya hormati juga Ketua MGMP Kimia Provinsi Bapak Susanto MPD. Yang saya hormati saudara saya, ada Ketua Tim Guru Pak Dr. Najib Kusnata MPD dan Ibu Ketua Tim Tedik Ibu Dr. Arinini Hayati MSI, semua guru
guru kimia yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa hadir bertemu panjenengan semua. Kalau ketemu panjenengan itu pulang kampung sesama kimia. Alhamdulillah bahagia, senang bertemu keluarga besar, teman-teman dari MGMP Kimia. Panjenengan semua kalau belajar kimia adalah belajar kimia asam askorbat. Ini rumah Susanto ini. Belajar kimia asam askorbat, guru kimia hebat. Luar biasa. Ini Pak Tris perlu kita banggakan Pak Tris. Jadi MGMP Kimia ini eksis ya. Mulai belum ada usun MGMP sudah eksis kimia ini ya, luar biasa. Eksis dan kinerjanya bagus, dan tempo hari Pak Kastolan itu yang sekarang menjadi wakil Irjen. Beliau juga alumni IKIP Malang, jurusan matematika. Beliau mengatakan bahwa ketika menyusun satu pemberdayaan guru atau PKB pendidikan berkelanjutan, itu diantaranya terinspirasi dari MGMP Kimia. Jadi betul ya. Jadi guru kita pasti ikut bangga karena anaknya sukses. MGMP Kimia sukses. Dan terima kasih pada hari ini panjenengan semua telah menggagas untuk bertemu di tempat ini dalam mempersiapkan layanan yang prima. Layanan yang prima adalah fokusnya adalah customer, pelanggan. Pelanggan kita adalah siswa. Jadi kesuksesan itu puncaknya adalah jika siswa kita sukses. Nah, ada dua arah yang diinginkan oleh siswa kita untuk memperoleh pelajaran. Yang pertama adalah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua adalah untuk persaingan bebas, untuk daya saing yang inovasinya sangat ditunggu, sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu dan juga kesejahteraan kehidupan. Nah, oleh karena itu hal yang tepat ketika teman-teman itu bertemu dan kemudian melakukan kajian-kajian yang saya baca di papannya adalah kimia terapan. Saya selalu menegaskan kepada semua guru bahwa kita ini masih fokusnya masih salah. Fokus pembelajaran di Indonesia ini fokusnya adalah materi pelajaran atau kurikulum. Jadi kalau sudah ada buku kimia misalnya, buku kimia kelas 10, itu yang menjadi acuan. Buku kimia itu, buku kimia kelas 10 semester 1, maka harus dihabiskan dalam satu semester sesuai dengan buku itu. Ini yang menjebak kita. Kita ini terjebak dengan buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit dan kadang-kadang juga kita yang nyusun. Kita terpaku dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Siapa yang nyusun kurikulum? Yo kita juga, ya guru-guru juga. Pejabat itu hanya memfasilitasi, guru diundang ke Jakarta menyusun. Hasilnya ya kita terima itu sebagai hasil nasional. Aslinya dia guru yang didampingi dosen juga. Kenapa saya katakan demikian? Coba kita ke belakangnya agak jauh.
Indonesia ini dikenal kaya atas rempah-rempah, dan itu tidak terbantahkan bahwa Indonesia dulu dijajah karena ingin mengambil rempah-rempah. Artinya Indonesia itu kaya kekayaan alam, rempah-rempah, dan bangsa yang lain itu tidak sekaya Indonesia atau bahkan disebut miskin. Sambil contoh misalnya Cina. Saya pernah ke Cina dan guide-nya itu bilang bahwa saya ini dulu lahir di Indonesia sampai umur 16 tahun. Ketika umur 16 tahun saya harus pulang karena saat itu kebijakan Pak Karno itu memulangkan orang Cina. Dengan bapak ibunya pulang ke negeri Cina, menangis, dia cerita menangis, karena hidup di Indonesia sudah makmur, negaranya subur makmur, pulang ke Cina negaranya miskin, susah untuk makan saja. Itu tahun 65-an, itu ceritanya beliau. Kemudian beliau melanjutkan cerita itu. Sekarang Bapak Ibu lihat bagaimana perkembangan Cina. Nah, mungkin mau dilanjutkan sungkan ya. Coba bandingkan Indonesia. Dan dilanjutkan. Suruh lihat aja perkembangan Cina. Nah, terkait dengan kekayaan rempah-rempah itu, kenapa obat-obatan herbal dan juga obat-obatan kimia itu kok banyak dari Cina? Padahal yang kaya atas kekayaan alam rempah-rempah itu Indonesia. Ini kan masalah, ada kesenjangan. Sampai hari ini Indonesia dikenal negara yang kaya potensi, tapi kenapa yang mengelola bukan kita, tapi orang asing? Kemana anak kita? Kemana hasil pendidikan kita? Nah, kebanyakan pendidikan kita itu terpaku dengan buku lah yang menjadi orientasi. Yang sering saya katakan book oriented, bukan student oriented, bukan arahnya bagaimana siswa itu berkembang. Dan saya dulu juga mengajar kimia. Memang kita mengajar kimia itu menjadi agak stres ya. Jadi kalau ada guru kimia dikenal guru kimia kok keren ya, bukan keren sebetulnya, stres mikirkan anak-anak. Kalau sudah reaksi kimia, tidak ada yang tidak 0, itu. Hitungannya pasti 0. Anak-anak jangankan hitung 0, hitung si utuh ya gak iso. Penjumlahan tidak bisa, perkalian nggak bisa. Gimana rasanya kan ikut kemut-kemutnya, gregetan ya. Gregetan. Kemudian kita tanya, terus biyen kon niku nduk SLTP belajar apa le, belajar apa nduk? Saiki wis aliyah kok kaya ngene. Jare guru SMP atau MTS-nya, kon niku nduk MI belajar apa? Tapi kan tunjangan profesi cair terus kan? Ya, karena materinya habis tuntas ya. Setiap semester materi habis, ujian dilaksanakan, nilainya bagus-bagus, di rapot tidak ada, nilai 6 tidak ada. Nah, nilainya bagus-bagus. Sebagai guru kimia pertama terjadi pertentangan batin. Nilai papat kok pendadeknya pitu iki piye? Saya kulino ya rapopo wis kapan. Nah, kalau panjenengan sampai hari ini yakin bahwa pembelajaran itu berhasil, ya silahkan dilanjutkan. Tapi kalau kita tidak yakin dengan fakta-fakta itu, kita harus merubah pembelajaran kita.
Kalau tadi yang saya katakan di awal bahwa kita membantu anak melanjutkan perguruan tinggi, pasti kita harus mengikuti soal-soal masuk perguruan tinggi. Itu pasti, tidak bisa ditawar. Nah, tapi kebutuhan real di masyarakat ini juga tidak boleh ditawar. Kimia yang berkembang saat ini sesungguhnya luar biasa di masyarakat. Misalnya, kesadaran masyarakat atas kesehatan makanan ini meningkat. Hanya masalahnya persepsi masyarakat itu jangan makan yang mengandung kimia. Ya semuanya kimia. Meskipun singkong ya kimia, gimana gitu. Ini kan masyarakat belum tahu. Belum tahu zat aditif kan belum tahu dia. Sesungguhnya kebutuhan atas kesehatan berbasis kimia itu sangat luar biasa. Sekarang kalau panjenengan membaca di medsos, pisang dapat menyembuhkan darah tinggi, daun ini dapat menyembuhkan asam urat. Itu luar biasa tulisan-tulisan seperti itu. Dan masyarakat banyak yang baca, karena banyak masyarakat yang punya penyakit itu. Dan sekarang muncul lagi, Bapak Ibu telah dibohongi oleh dokter. Obat-obatan hanya membohongi Anda. Ada penemuan yang sangat luar biasa, dapat mengobati darah tinggi dalam waktu yang singkat. Ujungnya apa ujungnya? Ya promosi, jualan juga. Ini masyarakat sesungguhnya menunggu betul bahwa apa yang panjenengan ajarkan, kimia itu bisa dimiliki oleh masyarakat. Betulkah bahwa hal yang disampaikan itu benar adanya? Sekarang banyak orang yang menggunakan istilah-istilah yang bisa membuat masyarakat yakin percaya. Di pertanian, sekarang pupuk yang sedang tren namanya nano. Nano, kalau kuliah dulu yang hafalkan ya, ukuran-ukuran mimi, napi, vea, ya hafal no. Apa mimi, napi, vea? Mili, mikro, nano, piko, apa veto, alto. Yang 10 ya. Monggo dipimpin Bu Anis. Mohon izin Bapak Ibu, mohon izin Bapak Kabid, kita saat ini menunjukkan pukul 10 lebih sedikit Bapak Ibu, lebih 22 menit. Kita sudah melewatkan peraturan SK Pelatihan Sekjen ya Pak ya. Saya gak hafal. Mari kita laksanakan Bapak Ibu, kita berdiri semuanya. Hari ini hari Jumat, kita akan membaca Pancasila bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diaturkan terima kasih Bapak Ibu, silahkan bisa duduk kembali dan kami mohon kepada Bapak Kabid untuk berkenan melanjutkan pengarahan untuk kita semuanya. Monggo. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar juga penjual pupuk MLM.
pupuknya kecil tapi tanamannya berproduksi sangat luar biasa. Ketika dipupukkan berkali-kali, berikutnya tanamannya kecil-kecil. Ternyata itu adalah katalis. Jadi penyerapan unsur haranya di awal luar biasa, tapi berikutnya nutrisinya habis. Sama dengan obat kuat untuk bapak-bapak. Minum obat kuat itu sebetulnya memacu untuk mengeluarkan. Kalau tidak diisi, habis nanti. Ini kepentingan kimia-kimia terapan sangat ditunggu di masyarakat. Oleh karena saya mendukung bagaimana belajar kimia itu menjadi menarik, menyenangkan dan mendalam seperti yang diinginkan pada hari ini, deep learning. Saya tidak terlalu, ya saya berharap semua guru juga tidak terlalu pusing dengan setiap pergantian kurikulum. Pergantian kurikulum itu tujuannya adalah untuk meluruskan guru-guru khususnya yang tidak bisa mengajar dengan baik sesuai dengan tuntutan dan keperluan. Itu sasarannya. Kalau guru-guru itu sudah bisa mengajar dengan baik, dengan tepat, sesuai dengan kebutuhan, dengan cara yang baik, ya sudah, di situ mentok sudah. Jadi sasaran yang perubahan-perubahan itu karena ada guru-guru yang tidak tepat cara melaksanakan pembelajaran, sehingga tidak perlu kita bingung setiap perubahan-perubahan. Perubahan itu tujuannya adalah, tujuan akhirnya kembali membantu siswa. Tujuan akhirnya adalah membantu siswa. Kalau kita pembelajaran belum arahnya membantu siswa, jadi mengajarkan kimia pokoknya bukunya habis, materinya habis. Ada yang punya prinsip guru tugasnya adalah mengajar. Bisa tidak bisa pasrahkan kepada Tuhan. Jadi udah ngajar selesai. Karena bukan urusan kami, yang meminterkan itu urusan Tuhan. Ya tentu ini tidak benar. Karena Tuhan memberikan amanah itu kepada guru. Ya, kepada guru. Nah, guru harus bertanggung jawab karena guru yang diberikan amanah menjadi wakil Tuhan. Seperti Tuhan dulu menjadi guru. Waktu menciptakan Nabi Adam itu ditanyakan, ya Tuhan, kenapa Kau menciptakan manusia yang akan membuat kerusakan di bumi? Nah, Tuhan tidak terima. Makanya supaya tidak dilecehkan oleh setan, diajari dulu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi diajari dulu. Jadi kalau kita mengajar itu menghilangkan kebodohan itu setan itu ya dia takut itu, karena manusia itu akan derajatnya akan tinggi kalau punya ilmu. Nah, itu tugasnya guru. Sekarang guru yang dapat tugas untuk mengajar inilah. Nah, tujuan akhir mengajar adalah siswanya mampu apa yang kita inginkan. Itu kalau materinya. Kalau dalam kebaikan tujuannya adalah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya. Kalau tujuannya kemandirian, ada kemandirian lebih tinggi daripada sebelumnya. Kalau tujuannya lah kreatif inovatif, ada kreativitas inovasi yang lebih dibanding sebelumnya. Itu tujuannya. Nah, kalau kimia itu kemudian gurunya kerasan di kelas, ini bahaya. Karena IPA itu mestinya gurunya tidak kerasan di kelas. Nah, karena namanya ilmu alam kok kerasan di kelas.
Masalahnya adalah keluhannya guru-guru, gimana mau praktek Pak? Kalau diajak praktek baru pembukaan waktunya sudah habis. Nah, ini saya berikan masukan kepada panjenengan semua. Panjenengan dapat berkolaborasi nih, bukan tim teaching tapi berkolaborasi. Misalnya dengan guru bahasa Indonesia. Kalau panjenengan punya jam di Aliyah berapa? Kimia, kelas 10 berapa? 3 jam. Ada yang 2 dan 3? Ada yang 2 dan 3? Apalagi kalau 2 jam, kalau mau praktek baru buka, petunjuk praktikumnya sudah selesai habis. Bahasa Indonesia ada berapa? Ini maka kurikulum pasti ada di sini. Berapa bahasa Indonesia? 4. Kalau misalnya 2 jam ditambah 4 jam itu jadi 6 jam. Bisa digunakan untuk praktikum dengan cara guru bahasa Indonesia itu punya tujuan pembelajaran yang materinya diantaranya adalah tentang prosedur. Jadi dalam bahasa Indonesia ada namanya prosedur. Nah prosedur itu ya prosedurnya praktik itu ya prosedur. Hanya guru bahasa Indonesia ketika saya tanya, jadi kan kalau pas menerangkan prosedur contohnya apa? Mayoritas Jawa Timur ini contohnya adalah bikin kue. Padahal praktikum itu ya prosedur. Jadi seharusnya ketika guru bahasa bergabung dengan kimia itu bisa mengambil tentang prosedur. Kemudian di dalam bahasa Indonesia itu ada subpokok bahasan eksplanasi. Apa eksplanasi? Explain, penjelasan. Jadi ketika anak selesai praktikum itu punya tugas menjelaskan, itu bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia ada tugas membuat laporan. Ketika habis praktikum bikin laporan, itu produknya milik guru bahasa Indonesia. Isinya kimia, tetapi kelengkapan yang lain itu adalah bahasa. Jadi ini bisa digunakan, terintegrasi, ya. Apalagi kalau jamnya misalnya lebih, ya. Atau juga kalau memang ada kesamaan, ada materi di situ. Misalnya biologi juga ada di situ. Misalnya belajar di sawah, tentu ada kimia, ada biologi di situ. Karena ada kimia biologi. Silahkan dikolaborasikan supaya anak-anak kita ini tidak hanya memperoleh ilmu, karena sekarang ilmu itu mudah didapatkan, ilmu pengetahuan maksudnya. Kalau panjenengan menjelaskan kimia, menjelaskan ya, menjadi guru menjelaskan, kira-kira pinter mana jenengan dengan YouTube? Dengan AI pinter mana? Ya pasti guru kalah. Kalah pinter, kalah cepet, kalah sabar. Terus kalah cepet jenengan ditakoni sik tak buka buku. Kalah cepet, kalah pinter, kalah sabar. Di bulan balik ditakoni ya tetap dijawab. Jenengan takoni sampai luwih ping 3 lah. Muring-muring. Aduh, lek kon niku biyen lahirmu iku piye kok. Kayak ngene kok karo. Jadi kalau kita tugasnya menerangkan, ya sudah selesai. Oleh karena itu harus praktikum karena IPA. Bagaimana kimia terapan itu dapat dilakukan oleh
anak-anak kita untuk tujuan jangka panjang, bahwa negara kita ini kaya akan biologi dan di situ tentu ada kimia, kekayaan alam yang lain. Ini adalah potensi yang harus dikuasai anak-anak kita. Tapi kalau anak kita hanya mendapatkan pengetahuan tekstual, tidak kontekstual, maka ini sangat berbahaya, karena persaingan itu tidak hanya terbatas di dalam negara, tetapi persaingan itu adalah persaingan internasional. Apakah anak-anak kita ini aslinya tidak bisa diajari kimia, atau anggaplah bodoh? Apakah anak-anak kita ini bodoh? Tentu tidak. Apakah bangsa yang lain itu diciptakan lebih pintar daripada bangsa kita? Saya yakin tidak. Kenapa itu? Ada kekeliruan di kita. Kenapa sampai aliyah penjumlahan saja tidak bisa? Karena waktu di MI-nya matematikanya kebanyakan dan sangat sulit, sehingga anak itu sudah langsung menolak terhadap matematika. Kesulitan itu membuat anak trauma dan kemudian menutup dirinya untuk belajar matematika. Ini adalah kesalahan kita. Bukan anak-anak kita, bangsa kita ini tidak mampu. Memang tidak semuanya punya bakat yang sama, itu ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Tetapi bukan berarti semuanya bodoh. Semua pinter sesuai dengan bidang masing-masing. Ini yang harus terus kita jadikan catatan, bagaimana kita merubah. Kalau sudah aliyah, panjenengan menemukan kesulitan misalnya membuat reaksi-reaksi bersama dengan penghitungan yang detail. Siswanya di madrasah aliyah yang di pinggiran, yang itu inputnya itu sisa-sisa, diajari yang dengan reaksi-reaksi retok dan sebagainya tidak mampu. Apa yang Anda lakukan? Apakah dipaksakan dengan itu? Itu namanya kalau dipaksakan itu belajar berorientasi pada materi. Tetapi panjenengan harus bisa membaca. Ini loh, anak-anak ini nanti tidak ada yang kuliah misalnya. Kenapa kita paksakan dengan materi untuk kuliah? Kenapa tidak materi kimia terapan kita perbanyak? Itu pilihan ada di panjenengan. Kimia-kimia yang bermanfaat langsung dalam kehidupannya. Ini yang dibutuhkan mereka. Kita membantu anak-anak kita untuk menghadapi masa depannya. Tidak dipaksakan, loh bukunya pokok ini. Loh Pak, nanti pengawas gimana? Pengawas sekarang tidak mengadili. Pengawas sekarang menjadi pendamping, menjadi coach, ya, menjadi pendamping. Panjenengan yang punya kewenangan untuk menentukan arah pembelajarannya. Siapa yang mengajar? Gurunya. Yang menentukan materi siapa? Gurunya. Pak, ada CP. CP itu apa? CP itu intinya pengembangannya ada di panjenengan sesuai dengan perkembangan subjek didiknya. Yang uji siapa? Gurunya. Yang meluluskan siapa? Gurunya. Kenapa kita masih terpaku dengan pola-pola lama? Pokoknya buku iki sudah diserahkan sepenuhnya ada di panjenengan. Nanti pertanyaannya di akhirat, muridmu iso apa ora? Bukan buku ini wis tuntas entek betul. Muridmu iso apa ora? Ini kalau masalah nilai, panjenengan ngasih nilai 7, kepalanya ngomong, anak kita itu mau kita ikutkan SNBP, nilainya harus bagus.
Nah, jadi kan harus mengangkat nilainya. Gimana? Kok kita ini guru kok suruh berbohong, nilai suruh angkat? Itu karena juga kesalahan kita, Bapak Ibu. Kenapa kita ini sulit nilai? Kenapa kita memberi nilai kok sulit? Ini kalau dulu Pak Kris ya, kalau di UM itu sulit sekali nilai ya. Cari IP 2,5 itu susahnya luar biasa. Iya. Saya tuh IP saya tuh 2,65 itu nomor 3 terbaik itu sudah. Coba Pak Takroni, kalau nggak salah 2, berapa? Dua 245. Iya. Jadi susahnya luar biasa. Itu pun saya tuh yang mengatrol tuh kimia itu yang A-nya berapa sih? Ya, yang B juga sedikit, ya banyak C-nya gitu ya. Ya. Yang A itu ya MKDU. Jadi kadang-kadang kita memang seperti itu tuh keliru juga Bapak Ibu. Kalau anak praktikum Bapak Ibu, itu nilai tinggi ya mudah dong. Anak sudah melaksanakan praktikum, menemukan sesuatu, melaporkan, mau dikasih nilai 8 tidak keberatan jadinya. Gampang. Tapi kalau jenengan tes redok apa gitu lah ya susah. Ada ngitung si bulat saja tidak bisa, pecahan susah. Terus antara soal yang diterangkan di kelas dengan soal yang ujian tidak sama. Katanya anak-anak waktu diterangkan saya bisa, waktu ujian kok tidak bisa ya. Ya gurunya pinter ya. Gurunya tidak ingin siswanya bisa, jadi diganti. Jadi nilai kecil itu bukan kesalahan anak. Kalau semua satu kelas nilainya C semua, itu yang bodoh siapa? Gurunya. Nggak bilang dosen enggak saya bilang. Gurunya. Karena mestinya grafiknya mestinya normal. Ada yang tidak tahu, rata-rata bisa, ada yang pintar sekali. Loh, hidup itu pasti grafiknya normal. Tidak ada di kampung tuh kaya semua sama, tidak ada. Ada yang kurang kaya, ada yang kaya, ada yang sangat kaya. Yes, begitu hidup. Artinya kalau misalnya kok semuanya C, itu kalau analisis soal, kenapa itu? Soalnya tidak valid, terlalu sulit. Ya. Jadi bukan muridnya. Apalagi kalau nilainya misalnya anak-anak nilainya 3 semua, itu gurunya yang salah. Betul itu gurunya yang salah. Ya guru tentu terkait dengan banyak hal yang saya katakan tadi. Saya sebagai Kabid Penma menyampaikan ke panjenengan, ini bukan di Kabid Penma. Silahkan panjenengan kelola pembelajaran kimia sedemikian rupa siswa itu memperoleh ilmunya untuk kehidupannya. Mereka yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi selain yang pertanian, kedokteran, tentu kimianya tidak terlalu dibutuhkan karena tidak ada tesnya. Silahkan, kimia adalah kimia yang digunakan untuk hidupnya. Begitu juga di madrasah yang anak-anaknya tidak melanjutkan, silahkan, supaya itu bermanfaat bagi hidupnya. Terima kasih kepada semua guru kimia yang hadir pada hari ini. Ini sudah, tadi saya tak pikir koreknya tadi jauh guru mas tadi mas. Ini guru masih muda gitu. Guru mana? Ternyata juga ada yang muda-muda nih. Ini masih muda-muda baru lulus apa gitu ya? Iya. Ini jangan sampai MGMP itu hanya bertemu untuk rujaannya. Ya, kok gitu Pak ya, pengalaman.
Di kabupaten misalnya 15 ketemu MGMP gitu ya. Itu yang kerja 3 orang. Yang lain mudaan. Nah ini supaya didesain semuanya tertentang untuk belajar bagaimana siswa kita itu bisa memperoleh sesuatu yang kita ajarkan. Terima kasih, mohon maaf, selamat terus beraktivitas, berinovasi, melaksanakan tugas dengan baik, karena kita ini menjadi terhormat diberikan tugas mengajar, karena mendidik itu adalah pekerjaan yang sangat terhormat. Semoga itu betul-betul membawa perubahan bagi mutu pendidikan kita, anak-anak kita. Sekali lagi terima kasih atas panitia, Bu Anis. Kalau Bu Anis itu sering ketemu karena pembawa acara Jawa Timur. Terima kasih semuanya, Bu Ina, Pak Santo, semua senior-senior, terima kasih atas semuanya. Terima kasih Pak Tris hadir dan memberikan support kepada kita semua, materi kepada kita semua. Mari acara ini kita lakukan dengan membaca Ummul Quran. Kita berharap tugas kita dapat kita laksanakan dengan baik. Apa yang kita berikan kepada anak kita bermanfaat dan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, solehah dan bermanfaat bagi orang tua dan bangsa. Ala hadhihi al-Fatihah. Dengan pembacaan surat Al-Fatihah yang kita baru baca bersama-sama, maka acara ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kabid, mohon izin, mohon berkenan untuk sekali lagi membuka acara kali ini dengan ala-ala kimia, Bapak. Oke, bentar. Biar semakin penasaran. Itu alasannya ya Bapak Ibu ya. Ini perlu perjuangan dibawa dari jauh-jauh dari Bondowoso Bapak Ibu. Ini penciptanya Bapak Ikromil Habibie. Buat sendiri Bapak Ibu. Oke, kita hitung mundur lagi. Semua kali ini bisa. 3, 2, 1. Ketua MGMP yang berkenan mendampingi Bapak Kabid. Bapak Ibu, dengan menggelegarnya bunyi tersebut menandakan bahwasanya workshop implementasi deep learning sebentar Bu, penyusunan media pembelajaran interaktif dan kimia terapan lanjutan bagi guru kimia resmi dibuka. Tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu, mohon berkenan Pak Kabid sekali lagi ini kami mohon izin untuk memberikan kenang-kenangan. Tentu saja ini semua atas arahan Kaltim Guru dan bantuan beliau yang luar biasa, sehingga kita diminta kemarin menjadi pilot project tanda tangan pertama digital untuk sertifikat kegiatan. Dan ini Bapak, sekaligus ini sebagai sebuah laporan kepada Ketua Tim Guru bahwasanya ini adalah hasil karyanya seperti itu.
Oke, tepuk tangan buat kita semuanya sekali lagi Bapak Ibu. Berikutnya, kenang-kenangan berikutnya adalah bahwasanya kami di FDFP Kimia MA Provinsi Jawa Timur ini kita membuat buku bersama untuk kita gunakan bersama begitu. Dan ini alhamdulillah bukunya terintegrasi dengan Al-Quran dan juga di situ juga ada soal-soal berliterasi sainnya Bapak Ibu yang tentunya dibuat oleh teman-teman yang memang ingin bersumbangsi untuk kemajuan pembelajaran kimia yang ada di Madrasah Aliyah di Jawa Timur. Semoga ini nanti bisa bermanfaat. Kegiatan pembukaan ini kita akhiri dengan sesi foto bersama ya Bapak Ibu ya. Pasti Bapak Ibu semuanya hadir dari ujung hingga ujung gitu ya, dari isi Pak Kabid, Pak Katim Guru, Bapak Pembina, Ibu Arini untuk berkenan berfoto dengan teman-teman. Gimana nih teknisnya Bu Mutin? MGMP Kimia MA Provinsi Jawa Timur. Tepuk tangan buat kita semua ya. Monggo Bu, silakan ke depan. Ada orang, satu lagi. Lihat yang depan ini, yang kerudung warna merah ini. Oke. Ya, sudah dapat belum tadi? Belum, oke. Sini. Kita bersaing. Gak boleh kalau dapat 2 kali. Monggo Ibu perkenalan dulu, mungkin dari mana begitu? Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tustanti. Ya, saya tadi pura-pura gak kenal. Berasal dari Man, Kota Pasuruan. Oke, Bu Santi dari Man, Kota Pasuruan ya, Bapak Ibu. Oke, di mana saya baru ketemu? Silakan Ibu yang kedua kita kenalan dulu. Ya kenal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nama saya Nurul Fida dari Mandua Kota Malang. Oke, Bu Nurul Fida dari Mandua Kota Malang. Saya juga pura-pura gak kenal. Karena semuanya kan guru kimia kita kenal ya Bapak Ibu ya. Oke, kita bagi doorpress ya buat 2 peserta yang keren luar biasa yang tadi aktif banget. Mau yang gede apa yang kecil ya? Yang gede kayaknya. Oke ya, biar bawa pulangnya susah. Biar bawa pulangnya susah. Ke Malang. Nah, Bu Santi silakan. Oke. Baik. Gak ada yang kenal. Ayo baris kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Baris. Aduh, ini sudah banyak kok beberapa yang sudah kenal. Oke, baik, biar tidak terlalu lama. Maunya lama sambil lupa aja. Oke, perkenalkan saya Ibu Arisi Erwin Junaida. Sebenarnya namanya itu bukan Arisi, karena kalau Arisi
Arisi kan ARISI ya Bapak Ibu. Jadi saya itu sebenarnya namanya ARISY, pakai shin. Jadi kalaupun manggil itu Aris. Iya, tapi biasa dipanggil Bu Arisi ya udah gak apa-apa. Saya dari Mandua, Kota Kediri. Ya, dari Kediri mana suaranya? Oh, ada 1 juta orang. Lanjut Bu Aris. Terima kasih. Bertahan sebentar. Bapak Ibu, sebenarnya saya tuh nggak tahu kalau tadi pagi itu Bapak Ibu ternyata alhamdulillah ya ada yang ikut tahun lalu. Yang ikut tahun lalu? Ikut tahun lalu. Nah, dulu datang jam berapa Bu? Oh, 8:30 mepet dong. Ada nggak yang ikut tahun lalu dan datangnya pagi? Ada Bu? Pak? Nggak ada. Kalau tahun lalu langsung bisa masuk kamar nggak Bu? Enggak ya Bu ya. Nah, Bapak Ibu ada yang nunggu di musola, ada yang di mana-mana. Akhirnya kemarin saya merayu Bu Aris. Ini kalau pesertanya datang. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Langsung saja Bapak Ibu, mohon waktunya. Ini ada selipan sedikit yang mana nanti ada informasi yang sangat penting. Sebelumnya saya perkenalkan, kalau tadi mungkin sudah diperkenalkan mungkin belum jelas. Yang ada di sebelah kanan ini adalah Bapak Ketua Tim Guru, Bapak Dr. Najib Kusnanto. Jadi beliau ini adalah yang mengurusi seluruh administrasi Bapak Ibu guru yang ada di Jawa Timur, terutama yang ada di madrasah, termasuk mulai sertifikasi, kepangkatan, atau kalau sekarang lagi tren tutukin. Nah, ini beliaunya ini. Nah, nanti mungkin kalau ada yang disampaikan atau ditanyakan dari dimengerti, mungkin bisa ditanyakan kepada beliau. Coba untuk menyingkat waktu, kepada Bapak Najib Kusnanto disilakan. Mari kita berikan aplaus pada ketua MGMP kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ba'du. Waktunya jam 16.00 saya akhiri. Karena ini kan sisipan ya kan. Sekarang 15.49, jadi 11 menit ya. Karena kalau narasumber itu kedudukannya tinggi setinggi-tingginya, karena dia ada di sini dengan ilmu. Kalau saya itu hanya dengan kemampuan teknis gitu ya, nggak seperti orang-orang yang berilmu hanya bisa melayani ya. Kalau dengan narasumber kan orang-orang yang berilmu seperti dengan semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya min ahlil ilmi dan menjadi ahli orang yang diangkat derajatnya karena ilmu manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pertama saya mohon maaf karena sebenarnya tadi janji jam berapa ya? 15 ya. Ya, karena saya ketiban jadi imam sholat asar, lalu kemudian ada tamu dari Korea, akhirnya saya tertunda ke sini. Teleponnya beliau itu sebagai bukti tanggung jawab ketua MGMP ada 11 kali telepon ke saya ini. Kayaknya biasa begitu deh orangnya. Gak apa-apa, tak kasih tahu di sini gitu karena menunjukkan beliau punya tanggung jawab ke jenengan. Maksudnya waktunya tidak boleh tersita untuk yang nunda-nunda waktu. Terima kasih menunjukkan performa dari ketua MGMP yang punya tanggung jawab tinggi. Yang kedua, Bapak sekalian, saya bertaruh dengan jenengan, eman sekali rasanya saya tidak bercengkrama dengan jenengan meskipun sebentar. Ya terus terang saja kegiatan kita ala nikmatillah semuanya berjalan dengan sangat luar biasa sekali, Bapak sekalian. Barusan saja ya saya ngurusi TPK terhutang dengan BPKP ya, yaitu 2018-2019. Tapi itu bukan tema kita hari ini. Saya ingin mengasih tahu jenengan kalau di urusan guru itu ada 3 ya. Yang pertama yaitu peningkatan kompetensi, yang kedua adalah satu adalah layanan peningkatan kompetensi guru, 2 adalah layanan peningkatan profesionalitas guru, dan yang ketiga adalah layanan kesejahteraan guru. Nah dari 3 itu Bapak sekalian,
dalam waktu dekat ini atau dalam waktu yang saya terus berharap Bapak Ibu sekalian itu melakukan terobosan-terobosan. Saya sih kalau dengan MGMP Kimia kagum luar biasa ya, mengapresiasi luar biasa ya, karena kimia ini sudah banyak melahirkan produk-produk yang istimewa ya, termasuk karya tulisnya, kemudian juga SDM-nya ini kompak ya, kompak semuanya seperti yang saya lihat hari ini. Dan saya melihat ada suasana yang berbeda ketika di MGMP Kimia ya. Kalau di MGMP yang lain dengan kekhasannya, kalau di sini dengan kekhasannya dan plus-plusnya itu ya. Plus-plusnya banyak ya. Saya masuk itu, wah meja bundar isinya banyak sekali, beragam, beraneka ragam. Itu suguhan ya, suguhan. Ya kalau ini Surabaya ini kalau ini. Kalau tadi suguhannya suguhan daerah ya, beragam. Itu keren sekali. Aplaus dong buat kalian semuanya. Itu keren Pak. Ya, saya kira layak lah jenengan ke Korea ya, Januari ya. Saya ingin bulan Januari ini Bapak Ibu bisa ke Korea ya. Jadi guru-guru silakan yang mau melakukan percepatan pembelajaran. Yang U23 banyak sekali nih ya. Guru-guru U23 nih ya. Itu masih U23 semua kan? Nah, saya dulu waktu jadi guru juga begitu. Saya ke Taiwan, saya ke Hong Kong, saya ke Thailand, ya kan? Itu luar biasa, kita dibuat open gitu ya, dibuat open akses terhadap dunia, sehingga kita tuh lebih semangat tuh jadi guru itu. Nah, saya kira jenengan sudah waktunya pada keliling dunia ya. Kalau kemarin itu maju bermutu mendu, madrasah maju bermutu mendunia ya. Kalau sekarang kan bukan lagi, makanya tadi tak stop MC-nya itu ya, tak stop ya. Tadi kan mau maju madrasah maju bermutu mendunia ya. Kalau sekarang itu apa? Madrasah itu sekarang itu ramah dan menyenangkan kalau nggak keliru ya. Saya lupa itu. Saya sudah dengar dari Bu KSKK itu, Bu Profesor Yayu itu berubah ya, sudah berubah slogannya ya. Tapi kalau dikit autokritiknya itu perlu ada telaah akademik ya, jangan hanya slogan atau moto. Nah, moto itu juga harus ada turunannya. Apa maksudnya maju bermutu mendunia itu? Apa maksudnya itu ramah dan menyenangkan dan seterusnya. Jadi bukan hanya lebih baik madrasah, lebih baik madrasah. Nah ini, Bapak sekalian, melalui strategi pemberdayaan MGMP itu adalah cara yang kami ambil untuk menstimulus Bapak Ibu guru ada peningkatan kompetensi dan profesionalitasnya. Terus terang saja di zaman itu, ketika kita masih mapenda dulu, ada yang senior kan ini kan. Dulu kita ada namanya seksinya seksi mapenda ya. Kalau sekarang Penma, blok grand dulu banyak sekali. Saya dulu waktu jadi guru juga begitu ya. Undangannya di hotel bintang 5 ya kan. Undangannya kegiatannya di luar Jawa dan seterusnya. Kemarin lumayan ya, selama berapa tahun kita kena MGR ya. Berapa kali itu jenengan bolak-balik naik pesawat kesana kemari kan? Ya, tapi sekarang wallahu a'lam bishawab ya, sudah wassalamualaikum, sehingga sudah tidak ada lagi itu. Nah, sekarang tidak ada jalan lain kecuali yaitu panjenengan itu terikat dalam basis komunitas MGMP. Ini jalan yang tepat Pak. MGMP Kimia ini di luar sana itu punya nama besar ya. Di luar sana, di luar kakak MGMP yang lain se-Jawa Timur, MGMP Kimia ini itu punya harum namanya ya. Harum namanya. Mana plosnya buat ini? Oh, harus bangga dengan nama harumnya itu ya. Harum ya, nama jenengan harum sekali. Oleh karena itu saya berharap ya, saya ingin megang mic ini emang untuk mengapresiasi dan menyampaikan ini kepada jenengan semuanya. Bahkan saya punya keinginan nanti kapan saya berharap ketua periode jenengan ya, periode ini dan mendesignasikan kepada ketua yang lain ya, sharing best practice lah
menjadi ketua MGMP yang bisa memberdayakan anggotanya atau guru-gurunya. Nah, yang kedua ya, selain tadi yang pemberdayaan MGMP, yang kedua yaitu kita akan menstimulus kegiatan kompetisi siswa ya. Dalam waktu dekat kita akan membuat kegiatan Olimpiade PAI dan Sains. Nah, sains ini kimia nanti yang isi ya. Dalam waktu dekat ya. Itu nanti dibarengkan. Jadi Pak siapa ini? Pak Susata ya. Itu kemarin juga sudah mengundang ketua tim kursis semuanya ya, Pak Sahril. Tapi karena beliau juga ada kegiatan bersamaan, sulit Pak kalau mengundang ketua tim bersamaan. Ketua tim Sarpras juga tidak di tempat. Ketua tim kelembagaan tidak di tempat. Nah, seperti itu memang kita berbagi. Nah, kalau saya memang tugasnya di sini, kalau ada tugas yang lain, saya harus memprioritaskan guru, gitu kan. Tugas-tugas yang lain nyingkir kalau ada guru, karena tugas saya adalah ngurusi guru. Jadi guru itu number one in my heart, gitu ya. Ya itu harus nomor satu. Mana plusnya nggak ada. Selalu di hati dengan itu ya, karena guru itu selalu kita nomor satukan. Ya siapa lagi? Komponen utama madrasah itu guru. Coba lihat, mau madrasah bagus kayak apa, nggak ada guru nggak akan berjalan ya kan? Ya, dan nggak mungkin ada siswa berprestasi kalau gurunya tidak berprestasi. Makanya kalau tidak ada kegiatan seperti ini, ada kepala madrasah nggak dukung, lapor sama saya ya. Japri juga boleh, Pak saya tidak diizinkan Pak, nanti tolong itu madrasah mana aman negeri mana yang nggak ngirim itu saya di WA itu ya. Saya tak telepon sekarang juga itu kewajiban saya. Bela guru itu kewajiban juga. Jadi wajib buat saya itu, bukan sunnah lagi. Nah nanti kalau bukan ketua tim guru nggak kena pasal. Kalau sekarang kena pasal, wajib itu hukumnya dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan dapat dosa. Naudzubillah. Karena minatnya hatal akhirah, kena dosa nanti saya. Nggak mau saya dapat dosa. Jadi tugas saya, jadi bukan sok-sokan. Karena saya pernah waktu itu mau ngikuti, jambul lagi, cepet-cepet dikira. Saya putus kadang janji nih. Jadi saya pernah dibelain sama Kabid ya. Saya tuh mau ngikuti lomba guru prestasi tingkat Jawa Timur di Hotel Papilo, hotelnya masih ada, menjadi saksi bisu. Saya itu datang dari rumah sakit karena ibu saya itu dirawat di rumah sakit di Dr. Sutomo. Saya pulang itu ketemu Pak Kabid, namanya beliau yang mulia yang kita muliakan Bapak Dr. Haji Supandi. Waktu bilang begini, saya ketemu, wah ini ada Pak Kabid ini sungkan, saya dikira terlambat. Daripada dikira terlambat, saya bilang ke Pak Kepala, izin sesuai yang saya sampaikan tadi, saya izin ke rumah sakit karena ibu saya di rumah sakit. Nah, siapa ini? Nama saya Najib. Nah, terus setelah itu saya ditelepon sama orang Papilo, Pak Najib lagi di mana ini? Di madrasah. Lo kok nggak kesini? Ini di sini waktunya sampean presentasi. Ya, apa ini? Oh ini sekarang final kompetisi guru lah. Saya ceritakan langsung, ada telepon lagi saya ceritakan ke Pak Kabid Supandi. Pak, izin saya harus izin langsung ke Papilo ini mau ikut lomba kompetisi guru. Barusan saya buka dari sana, lu sama kok di sini gitu. Baru tahu langsung ditelepon kasih penmanya, ditelepon di depan saya oleh Pak Supandi itu. Assalamualaikum. Marah ditukoni sama beliau. Ini bagaimana gurunya kok harusnya ada di Papilo, saya buka tidak ada di sini. Itu di depan saya. Jadi saya ada contoh praktek baik Pak ya. Kalau suatu saat saya telepon kepala di depan jenengan itu loh. Karena saya dicontohnya Pak Kabid Penma saat itu. Nah, jadi tenang saja Pak, kalau ada hal yang kira-kira membuat jenengan tidak tersupport, ada kendala, lapor saja. Ya waktunya lapor, jangan kayak guru-guru lain Pak, lapor ke Wapres Pak, laporkan saya. Lapor Wapres itu Pak, TPG nggak dibayar, lapor ke Wapres. Lah memang belum waktunya dibayar, udah lapor Wapres. Ya, November, Desember dilaporkan, ngerti Desember dicairkan. Wah, malu sendiri lah dia. Itu. Tapi saya ditahan sama Kanwil. Jangan marah gitu. Nggak boleh marah-marah katanya. Jangan dicari tahu gurunya yang laporin, biarin saja.
Oh siap, nggak tak cari tahu. Saya nggak nyuruh Ustaz, saya nyari tahu. Dan saya nggak pernah ngomong kakak dulu itu nggak boleh ngasih arahan, nggak boleh marah. Ternyata apa? Ustaz saya nyari tahu. Oh Pak, ini guru MI ini Pak ini Pak loh. Kenapa sampai nyari-nyari tuh? Ya pengen tahu saja Pak siapa dia. Gitu. Ngono itu loh menurut saya. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf 16:01. Mudah-mudahan dimaafkan dan ada manfaatnya. Saya akan boleh rapat-tamah nanti. Sayang nanti malam saya harus isi acara juga sehingga nggak bisa malam ya, karena tadinya maunya malam. Saya nanti ngisi ada acara juga itu malam. Terus besok juga saya ada kegiatan di Sidoarjo mulai pagi, jadi tidak bisa. Jadi mohon maaf. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan selalu kita terikat dalam kebaikan. Mudah-mudahan dengan panjang umur semuanya, sehat selalu. Ya, sehat semuanya beserta pasangan tercinta dan para putra putri manjana semuanya menjadi soleh-soleh semuanya. Pamit dengan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh Bapak Ibu semuanya. Oh, senang banget ya, udah main-main api dari tadi. Makanya guru kimia itu harus menyala ya Pak Uga ya. Oh, mantap. Baik, Bapak Ibu jika membutuhkan alat-alat atau buku nanti bisa menghubungi tim dari Pak Uga untuk kita bisa bawa pulang oleh-oleh. Misalnya kayak buku tadi itu pasti nanti akan sangat bermanfaat bagi kita di madrasah ya. Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara yaitu penutupan. Dan sebelum penutupan kami mohon berkenan kepada satu orang peserta perempuan dan satu orang peserta laki-laki, Bu Nani dan Pak Samsul untuk menyampaikan pesan-pesan sesuai kesepakatan tadi. Tepuk tangan. Oke. Ya, dikasih tepuk tangan yang paling gemuruh sama teman-teman. Silakan Bu Nani, Pak Samsul. Sekali lagi Bu Nani dan Pak Samsul boleh hadir di sebelah saya. Bu Nani sebelah kanan, Pak Samsul sebelah kiri. Sekali lagi tepuk tangan yang paling gemuruh buat mereka berdua. Oke. Jangan lupa nanti karena di sini barangkali ada yang belum kenal nih sama Bu Nani, nanti kenalan dulu ya. Oke, silakan langsung saja Bu Nani. Terima kasih. Nama saya Nani Puspitosari dari Iman Blitar. Nah, kebetulan saya dari Blitar. Saya pokoknya kalau ada kesempatan dan ada jadwalnya Pak Uga, insya Allah selalu ikut. Alhamdulillah saya sudah ikut Pak Uga 3 kali Pak Uga. Tapi saya kok nggak waleh ya Pak ya sama kunjungan, heran saya. Saya tidak bosan sama sekali dan saya terus ingin belajar. Nah, aneh-aneh setiap kali pertemuannya. Nah, ini yang membuat kami bersemangat, kami selalu belajar dan jangan bosan Bapak untuk berbagi pada kami semuanya, orang-orang kampung ini. Semoga insya Allah sangat bermanfaat bagi murid-murid kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ladies first, berikutnya kita beri applause untuk Bu Nani yang sudah menyampaikan dan kita kasih sambutan untuk Pak Samsul yang akan menyampaikan kesan-kesan berikutnya. Oke, silakan Pak Samsul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Samsul Hadi dari MAN 2 Banyuwangi. Saya mengikuti acara workshop ini sudah 3 kali dan berangkat dari Banyuwangi habis sholat maghrib datang di Hotel Grinsa ini jam 3 malam. Jam 3 malam datang kemudian langsung ke hotel. Ini apa namanya, tidak lain tidak bukan untuk mengikuti acara workshop dari Pak Uga. Nah ini sesuatu yang saya sangat semangat dan bangga mengikuti workshop ini. Kemudian pesan saya, kalau bisa acara ini dilaksanakan setiap tahun, yaitu pesan bagi pengurus MGMP, saya ucapkan terima kasih karena
Sebenarnya dari Mandua Banyu ada 2 peserta, tapi dari pihak madrasah pengefisiensi anggaran katanya. Jadi hanya 1 orang yang bisa berangkat, jadi saya yang berangkat dan semoga saya bisa mendiseminasikan ke teman-teman yang ada di Banyuwangi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Santo mungkin bisa berkenan hadir di tengah kami untuk memberikan cindera mata. Nanti yang satu dari Pak Uga, yang satu Pak Santo mungkin boleh. Karena yang satu bukunya buku karya Pak Santo, Bapak Ibu. Jadi Munani dapetnya warnanya kuning. Itu karya dari guru kimia menulis yang kemarin dibagikan kepada Bapak Kakak Wil. Bapak Penmawah. Ini sinyal. Nah, mungkin ini sinyal ya Bapak Ibu. Kok salah sih bilangnya? Mungkin sebentar lagi Pak Kabit jadi Kakak Wil. Amin. Nah, ini karena Pak Samsul ini temannya Pak Santo dapetnya buku karya Pak Santo. Baik, Pak Santo boleh bertemu dengan saya sebentar. Oke, saya nggak mau sendirian. Setelah ini kita akan berterima kasih Bu Nani, terima kasih Pak Samsul. Sekali lagi Bapak Ibu tepuk tangan yang paling gemuruh. Terima kasih atas tepuk tangannya Bapak Ibu. Kami dari MGMP Kimia MA Provinsi Jawa Timur juga akan memberikan penghargaan kepada Ketua MGMP yang ikut kegiatan ini dengan jumlah peserta paling banyak. Dari mana itu ya kira-kira? Nah, kalau kabupaten sama kota dibedakan dong. Misalnya kabupaten mana gitu kan, kota mana gitu. Kalau misalnya ketua MGMP-nya sendiri dibagi diganti dia. Tapi ternyata Bapak Ibu, iya pesertanya paling banyak itu bukan yang anggotanya paling banyak loh Bapak Ibu. Itulah. Kenapa Bu? Betul, bukan yang madrasahnya paling banyak. Itulah Bapak Ibu, herannya kami dari tadi. Oke, dan yang paling banyak pesertanya adalah 11 orang dari Kabupaten Kediri. Dan kami mungkin bisa mewakili dari Kabupaten Kediri untuk menerima penghargaan. Silakan. Yang bajunya samaan kemarin ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Kasih tepuk tangannya paling gemuruh dan Bapak Ibu. Baik, yang dari tadi Pak Santo suruh kasih buku terus gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi masih disuruh di sini ya Pak Santo temenin saya dong. Karena sebentar lagi Pak Santo akan menutup acara kita secara resmi Bapak Ibu. Mohon berkenan kepada Ketua MGMP Kimia MA Provinsi Jawa Timur Bapak Santo MPD untuk berkenan menutup acara kita. Monggo Pak Santo. Oke, terima kasih Bu Andis. Oke, biasanya Bapak Ibu saya awali dengan ratu. Es buah naga ditambahi selasi. Cakep. Selasi itu buahnya kemangi. Banget. Gak terasa sesi Pak Uga sudah selesai. Cakep. Terima kasih. Gak terasa workshop telah usai. Cakep, teman-teman Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak narasumber Bapak Uga Patria Rajasa, yang kami hormati Bapak Ibu peserta workshop implementasi deep learning, penyusunan media pembelajaran interaktif dan kimia terapan lanjutan, dan yang kami banggakan teman-teman pengurus dan panitia MGMP Kimia MA Provinsi Jawa Timur yang luar biasa, yang bekerja keras. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat dan hidayah sehingga kita bisa mengikuti workshop sampai akhir dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya.
Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang pertama kepada peserta atas partisipasi dan kehadirannya. Luar biasa, terima kasih. Tanpa dukungan panjenengan semuanya, MGMP Kimia MA Jawa Timur bukan apa-apa. Dan luar biasa dukungannya, dan seterusnya nanti kami tetap mohon kepada panjenengan semuanya tetap support. Ini MGMP kita semua, bukan MGMP-nya pengurus. Oke, ini MGMP kita semua. Kita bisa melaksanakan seperti mengundang beliaunya Bapak Uga ini insya Allah ini yang ketiga kalinya. Nah ini mungkin MGMP yang mengundang kami 3 kali, baru MA Jatim Pak. Betul ya, luar biasa. Maka 1 kali. Dan mudah-mudahan nanti bisa ke-4, ke-5, mudah-mudahan. Tadi kan kalau dihitung kita belum ada 100 praktikum yang diberikan Pak Uga untuk 3/3 kali pertemuan. Padahal tadi dikirakan ada 410 kalau nggak salah. Berarti masih butuh berapa seri lagi. Belum lagi dalam masa ini Pak Uga akan terus eksperimen nambah-nambah terus. Ya mungkin terus tiap apa namanya sampai nanti. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia dan pengurus atas kerja kerasnya, kekompakan kita semuanya membawa kebaikan dan kesuksesan kita bersama. Amin. Beberapa saat yang lalu saya pernah menyampaikan kepada teman-teman panitia dan pengurus bahwasanya satu orang atau sedikit orang hanya bisa melakukan hal sedikit. Banyak orang akan bisa menghasilkan banyak hal. Inilah kerjasama kita semuanya dengan banyaknya pemikiran, banyak tenaga sehingga kegiatan hari ini bisa sukses sampai hari ini. Selanjutnya saya sampaikan terima kasih kepada Pak Uga yang telah ikhlas mengeluarkan ilmunya untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini benar-benar bisa bermanfaat dan untuk kita, untuk murid-murid kita dan untuk ya semuanya. Selanjutnya harapan kami dari panitia dan pengurus MGMP Kimia MA Provinsi Jawa Timur, sebagaimana saya sampaikan kemarin, mudah-mudahan hasil dari workshop kali ini tidak hanya berhenti atau selesai ketika workshop ini selesai ataupun panjenengan mendapat sertifikat, tetapi ini bisa didiseminasikan di teman-teman MGMP kabupaten atau kota ataupun MGMP KKM ataupun teman-teman di madrasah masing-masing. Yang terpenting bisa dipraktekkan langsung kepada siswa yang ada di madrasah. Insya Allah tema yang kita ambil ini dengan mendatangkan beliaunya Pak Uga, benar-benar deep learning itu real dan nyata. Dari kemarin saya mendengarkan deep learning sudah pusing. Karena seperti saya ini biasanya kalau di madrasah ya nanti pulang ke madrasah langsung ditodong suruh diseminasi di guru-guru. Saya dari kemarin mikir apa yang saya sampaikan masih berat ya. Alhamdulillah hari ini sudah punya gambaran apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru nanti yang ada di madrasah. Dan juga seperti itu kepada Bapak Ibu dengan gongnya hari ini di sesi terakhir bisa lebih memberikan modal ilmu yang bisa sampaikan kepada Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu ini sekedar informasi. Yang pertama terkait sertifikat. Jadi sertifikat itu nanti akan kita share di grup workshop berupa PDF karena kita tidak print out karena yang kita butuhkan kan hanya PDF-nya untuk kita unggah di SKP. Makanya kebijakan dari teman-teman panitia dan pengurus nanti sertifikatnya bentuk soft copy. Nah, setelah ini kita karena prosesnya itu harus TTE sehingga harus menunggu beberapa saat. Mungkin maksimal 2 minggu sudah muncul. Insya Allah karena masih diproses di Kanwil. Hari ini sudah saya kirim. Insya Allah nanti 1 minggu atau maksimal 2 minggu mohon doanya bisa selesai.
Terus yang selanjutnya seperti yang kemarin disampaikan oleh Ketua Tim Guru, insya Allah nanti di bulan 5 kita nanti akan melaksanakan Olimpiade PAI dan Sains. Bentuknya seperti apa, kisi-kisinya seperti apa, nah itu juga belum kita diskusikan bersama panitia dan pengurus. Nah, nanti yang penting ini informasi saja, nanti akan ada Olimpiade Sains dan Olimpiade PAI dan Sains. Jadi artinya nanti PAI sendiri, Sains sendiri. Sainsnya itu apa, kimia sendiri, biologi sendiri, PAI sendiri. Kayaknya nanti apa kolaborasi ya nanti akan kita komunikasikan dengan teman-teman MGMP biologi dan fisika. Selanjutnya Bapak Ibu terkait MGMP Kimia MA Provinsi Jawa Timur yang kita cintai, yang ada keberadaannya ada ini adalah milik kita bersama, dan seluruh kegiatan yang ada di sini ini juga pengurus MGMP tidak mengambil laba untung. Jadi perlu panjenengan ketahui, mulai kegiatan awal hampir mungkin 10 kali kegiatan MGMP, misalnya seperti ini pangapunten ya. Misalnya kegiatan hari ini kita kan ada swadaya 350. Nah itu hanya untuk hotel saja. Jadi hotelnya di sini itu harganya segitu. Nanti kalau panjenengan misalnya mau ke bandara, mau cari hotel yang budgetnya agak miring, ya di sini. Ini budget 305 atau mungkin kurang, bisa kurang. Selebihnya bagaimana? Selebihnya itu dari kas MGMP, Kusuge MGMP Kimia. Nah ini semua berkat panjenengan semua Bapak Ibu. Jadi buku-buku yang ditulis tim MGMP yang panjenengan gunakan di madrasah itu, nah selisih atau mungkin sedikit rupiah yang terkumpul dari per buku 1000 dari itu, itulah yang kita gunakan untuk mensupport kegiatan. Jadi kalau saumpama full itu ya mungkin biasanya lebih dari itu. Makanya kami ucapkan dari pengurus, dari panitia, terima kasih pada Bapak Ibu yang telah menggunakan buku dari tim MGMP Kimia Provinsi Jawa Timur. Dan harapan kami untuk teman-teman mungkin yang belum menggunakan buku MGMP bisa berkomunikasi atau berhubungan dengan pengurus MGMP di wilayah masing-masing atau langsung menghubungi saya bisa dengan Jambi. Okay. Nah, mungkin kalau yang Bapak Ibu yang senior-senior sudah pada tahu saya. Nah untuk yang junior mungkin belum tahu. Mungkin tadi Pak Uga sering menyebut Pak Cimi. Ya, mungkin yang senior ini sudah paham sekali. Nah yang namanya Pak Cimi itu ya saya ini. Ya mungkin yang sering bolak-balik ke YouTube. Nah saya juga tidak tahu dipanggil Pak Cimi. Ya, karena mungkin konten YouTube saya itu. Dan semua kegiatan yang disampaikan Pak Uga, nah itu saya praktekkan dan saya video. Nah mungkin untuk kegiatan hari ini Bapak Ibu, kalau tidak dengan praktekkan itu sudah dipastikan menguap, hilang dan lupa. Jadi harapan kami panjenengan bisa segera mempraktekkan, mencoba di madrasah masing-masing agar nggak lupa. Dokumentasi bisa divideokan. Selanjutnya kami dari pengurus MGMP mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana sungguh buku pelayanan dan sampai hari ini ada yang kurang berkenan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami terbuka terhadap anggota kami, artinya guru kimia se-Jawa Timur, bila ada pengen memberikan kritik, masukan, monggo langsung saja ke saya atau ke salah satu pengurus, nanti biar kita diskusikan. Pak, kalau bisa jangan punya ide misalnya, ada workshop semacam ini, ada pelatihan ini, monggo. Atau ada hal-hal yang kurang pas di MGMP, silahkan kita terbuka, karena MGMP ini milik kita bersama.
Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya tutup, ini pantun terakhir yang bau-bau kimia tapi rotok dipaksakan. Aspirin adalah ester asetat dari asam salisilat. Ester dihidrolisis menjadi asam karboksilat dan alkohol. Hadirin yang terhormat peserta workshop di Grinsa, terima kasih, Anda guru hebat dan layak dapat jempol. Monggo bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah kita akhiri dan kita tutup kegiatan workshop hari ini. Alhamdulillah. Saya pribadi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Terima kasih Pak Santo atas berkenannya menutup acara kita pada sore hari ini. Bapak Ibu, artinya acara kita sudah selesai untuk tahun ini. Semoga nanti kita dipertemukan lagi tahun depan ya Bapak Ibu ya. Nah, pengen ketemu lagi tahun depan? Amin. Semoga kita semua diberi kesehatan dan diberi izin oleh pimpinan serta dikasih samu yang banyak untuk bisa hadir. Oke, Bapak Ibu, kita tutup dengan sesi foto heboh ya. Heboh ya fotonya. Oke, mari kita foto akhir, foto heboh Pak Santo bareng-bareng. Oke, silakan. Kabur. Praktek tanpa teori? Ngawur. Ulangi ya. Teori tanpa praktek? Kabur. Praktek